Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Nur Wahyudi dari Pokjar Sampang ingin mempresentasikan pendidikan seni di SD. Yang pertama-tama, susunan materi. 1. Wawasan seni. 2. Pengetahuan dasar seni. 3. Kemampuan dasar dan karakteristik seni anak SD. Wawasan seni. Hakikat seni. Istilah seni bersumber dari beberapa pendapat, di antaranya bahwa kata seni berasal dari kata sani dalam bahasa Sanskerta dan berarti pemujaan, pelayanan, donasi, pemerintahan, dan pencarian dengan hormat dan jujur. Ada yang mengatakan seni berasal dari bahasa Belanda, geni atau genius, atau versi yang lain. Seni disebut cilpa yang berarti berwarna, kata sifat atau pewarna kata benda, kemudian berkembang menjadi cilpa castra yang berarti segala macam kekriaan hasil keterampilan tangan yang artistik. Dalam perkembangan selanjutnya, dari asal kata seni muncul berbagai seni, yaitu A. Seni karya, B. Seni berbagai kemahiran, C. Seni sebagai kegiatan manusia. Ki Hajar Dewantara, seni yaitu segala perbuatan manusia yang timbul dari kehidupan perasaannya dan bersifat indah sehingga dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia. Akidat Ki Miharja yang menyebutkan bahwa seni adalah kegiatan rohani manusia yang merefleksi realitas kenyataan dalam suatu karya yang berkat bentuk dan isinya mempunyai daya untuk membangkitkan pengalaman tertentu dalam rohani si penerimanya dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya aktivitas berkesenian selalu dialami manusia, hanya saja terkadang kita tidak menyadari atau merasakan bahwa aktivitasnya merupakan bagian dari ekspresi seni yang alami. Seni secara teori dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu seni murni dan seni terapan. Seni murni adalah penciptaan seni yang hanya mempertimbangkan fungsi atau bentuknya, sedangkan seni terapan adalah pencipta seni yang dirancang untuk kepentingan tertentu di luar fungsi sebenarnya. Fungsi dan kedudukan seni kehidupan masyarakat. Fungsi utama pertunjukan ada 3, yaitu untuk kepentingan upacara ritual sebagai tuntunan dan sebagai penyajian estetis atau tontonan sementara. Seni dalam kehidupan masyarakat modern diantaranya adalah sebagai media ekspresi atau akulturasi dari pendidikan, industri, terapi, dan komersial. Jenis-jenis seni. Seni dapat dibedakan ke dalam 3 kelompok, yaitu seni pertunjukan, seni rupa, dan seni sastra. Seni pertunjukan disajikan di depan penonton, memerlukan ruang dan waktu. Seni rupa dihadirkan di hadapan penonton untuk dihayati dan hanya memerlukan ruang materi. Materi, teknik, dan mazhab yang dianut seni rupa di Indonesia saat ini: mazhab barat naturalis perspektif mononem, yakni gambar diambil hanya dari suatu arah, suatu tempat, suatu waktu, seperti memotret sebuah objek. Seni lukis tradisional kita lebih hidup karena memiliki unsur waktu. Selain unsur waktu, ruang dan datar. Dalam sistem ruang waktu datar, bidang datar bermata 3. Panjang lebar waktu. Menurut catatan sejarah, musik merupakan seni yang paling tua lahir di dunia ini, yang dengan bahasa universalnya mampu ditangkap dan dipahami oleh manusia. Secara garis besar, wawasan seni berhubungan dengan alam, ekspresi, dan lingkungan. Secara koreografi, bentuk tari dapat dikategorikan menjadi 3 bagian. Pertama-tama tunggal, kedua tarian pasangan, dan ketiga kelompok massal.
Dramaturgi adalah ajaran tentang masalah hukum dan konvensi drama. Kata drama berasal dari kata Yunani drame yang berarti berbuat, berlaku, bertindak, dan sebagainya. Drama berarti perbuatan atau tindakan. Formula dramaturi menganut 4 prinsip 4M: menghayalkan, menuliskan, memainkan, dan menyaksikan. 3 kategori partisipan yang penting bagi kesadaran musik, yakni komposer, pemain, dan pendengar. Unsur-unsur mekanis yang dibutuhkan dalam produksi musik, yakni medium publikasi. Yang kedua, pengetahuan dasar seni. Unsur-unsur musik. Yang termasuk dalam unsur-unsur musik adalah bunyi beserta elemen-elemen yang membentuknya seperti ritme, melodi, harmoni, dan notasi musik. Berikut ulasan unsur-unsur tersebut. A. Bunyi dan elemen atau suara memenuhi pendengaran kita setiap hari. Bunyi dapat diterima sebagai sesuatu yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Musik merupakan bagian dari dunia bunyi, suatu seni yang didasarkan pada pengorganisasian bunyi. Menurut waktu kita membedakan musik dari bunyi-bunyi lain dengan mengenali 4 komponen bunyi yang musikal: pitch, dinamik, warna suara, dan durasi. Yang pertama, 1. Pitch adalah rendah relatif yang terdengar dari suatu bunyi. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa adanya perbedaan pitch ini, kata-kata yang kita ucapkan seperti suara robot dan tidak akan ada musik seperti yang kita kenal sekarang ini. Pitch suatu bunyi ditentukan oleh frekuensi dari getarnya. Semakin cepat frekuensinya, semakin tinggi pitch. Sebaliknya, semakin lambat frekuensinya, makin rendah pitch getaran. Frekuensinya diukur dalam cicil per detik pada piano dan nada, dengan frekuensi tertinggi adalah 4,186 per detik dan terendah adalah 27 cicil per detik. Demikian juga misalnya dawai yang pendek dan tipis akan menghasilkan nada ayan lebih tinggi daripada dai panjang dan besar. Alam musik bunyi yang mempunyai pitch tertentu dinamakan nada 2. Nada akan berbunyi berbeda jika mempunyai pitch yang berbeda. Jarak pitch antara 2 nada disebut interval. Jika 2 nada berjarak interval oktav, suaranya terdengar mirip. Interval oktav adalah jarak antara nada per gamma dan terakhir dalam suatu tangga nada. Jarak antara nada tinggi dan terendah yang dapat dihasilkan oleh vokal atau instrumen dimainkan pitch range. 2. Dinamika. Tingkat kekerasan dan kelembutan dalam musik dinamakan dinamik, salah satu aspek bunyi. Kekerasan berhubungan dengan amplitudo getaran yang dihasilkan bunyi. Ketika beberapa instrumen dimainkan lebih keras atau lebih lembut, atau ada perubahan pada instrumen-instrumen yang dimainkan, akan dihasilkan perubahan dinamik. Perubahan ini dapat dibuat secara mendadak atau bertahap. Pemain musik dapat menekankan nada-nadanya dengan cara memainkan secara lebih keras daripada nada-nada lainnya. Penekanan ini disebut sebagai dinamik ascent, tekanan dinamik. Istilah umum tanda dinamik yaitu pianissimo atau PP, sangat lembut. Piano P lembut, mezzo piano MP agak lembut, mezzo forte MF agak keras, forte F keras, dan fortissimo FF sangat keras. Sebagai elemen musik, tanda-tanda dinamik tidak secara mutlak dapat disajikan dengan tepat. Sebuah nada memiliki tingkat dinamik dalam hubungan dengan nada-nada yang lain. Suara terkeras dari sebuah
biola masih lebih kecil dibandingkan dengan kerasnya suara seluruh orkestra dan bahkan lebih kecil lagi dibandingkan amplifier suara grup rock. Tetapi ini dapat dikatakan sebagai fungsi fortissimo sangat keras dalam konteks biola sendiri. Warna suara. Warna suara membedakan suara alat musik disebut warna suara atau timbre. Perubahan pada dinamik seperti perubahan pada warna suara menciptakan keberagaman dan kekontrasan ketika sebuah melodi dimainkan oleh suatu instrumen kemudian dimainkan oleh instrumen lain. Melodi tersebut mempunyai efek ekspresi yang berbeda karena setiap instrumen mempunyai warna suara sendiri. Warna suara juga menciptakan rasa keterkaitan, yaitu memudahkan pengalaman kemunculan kembali suatu melodi ketika instrumen yang sama memainkan sewaktu-waktu dalam sebuah lagu. Dalam kenyataannya, komposer sering membuat melodi dengan nada khusus yang dalam pikirannya. Selain itu, warna suara dapat diubah dengan membuat variasi jumlah instrumen atau suara yang menghasilkan melodi. Yang keempat, ritme. Ritme merupakan unsur dasar dalam kehidupan kita. Melihat perputaran siang dan malam, di dalam tubuh kita merasakan ritme selagi kita bernafas, detak jantung, dan bunyi hak sepatu ketika berjalan. Ritme pada dasarnya adalah suatu pola penggulungan, tekanan, dan pelepasan dalam pengertian yang luas. Ritme merupakan aliran yang teratur dalam musik melalui waktu. Dalam musik adalah sebagaimana berlalunya waktu dalam beragam variasi. Hal ini juga tampak sebagaimana berlalunya kecepatan dan instruksinya. Adanya ritme dalam musik akan menyangkut segala elemen lain, baik pitch, warna suara, dan dinamika. Aspek-aspek yang membantu ritme adalah beat, metrum, dan aksen sinkop. Berikut penjelasan kegiatannya. A. Ketukan beat. Ketukan beat dibaca beat merupakan denyutan pulsa rata dan berulang yang membagi musik dalam unit waktu yang sama. Dalam musik begitu kuat dan mudah untuk muncul di antara tiap 1/4 detik sampai 1/2 detik. Kadang-kadang terdengar begitu kuat dan mudah untuk mengikutinya, tetapi juga agar sukar diikuti membuat perasaan seolah mengambang atau tanpa tujuan. Beat musik diwujudkan atau diperdengarkan dengan cara yang berbeda-beda. Kadang beat diketukan secara jelas dengan bass drum seperti marching band. Kadang beat tidak begitu nyata terdengar, misalnya pada alunan melodi permainan biola. Beat merupakan latar belakang di mana komposer menjadikannya sebagai pedoman dalam menempatkan nada-nada dengan berbagai panjang pendeknya. Beat merupakan unit dasar waktu di mana semua nada dapat diukur. Nada-nada dapat saja berakhir dalam sebagian, seluruh, atau lebih dari suatu beat. B. Birama. Birama dalam musik, kita mengetahui pola pengulangan ketukan yang bertekanan kuat di mana suatu atau lebih atau yang satu lebih ringan dari ketukan yang lainnya. Pengelompokannya yang teratur dinamakan birama. Ada beberapa pola birama yang didasarkan pada jumlah ketukan dalam sebuah birama. Jika sebuah birama mempunyai 2 beat disebut duple meter. Kita menghitung 1 2 1 2 1 2 dan seterusnya. Pola 3 beat pada birama dinamakan triple meter, hitungan 1 2 3 1 2 3 dan seterusnya. Irama awal mempunyai birama triple. Pola birama dasar lainnya adalah quadruple meter yang mempunyai 4 ketukan pada setiap biramanya. Yang mempunyai 4 ketukan pada setiap biramanya
Biasanya downbeat muncul juga pada ketukan ketiga. Hanya saja dia lebih ringan dan daripada ketukan pertama, hitungannya 1 2 3 4 1 2 3 4. Dan seterusnya. Irama march, jazz, dan rock biasanya mempunyai birama quadruple. Sextuple meter mempunyai 6 ketukan pada setiap birama setiap 1 2 3 4 5 6. Dengan demikian, sextuple meter merupakan kombinasi dari tuple, duple meter, dan triple meter. Melodi dan sextuple meter sering membuat rasa aliran yang halus. Quintuple meter memiliki 5 ketukan pada setiap birama dan sextuple meter dengan 7 ketukan pada setiap birama. Setiap metrum tersebut menggunakan duple meter, triple meter. C. Aksen dan sinkop. Sebuah nada yang bertekanan pada umumnya dimainkan lebih keras daripada nada-nada lainnya, yaitu dengan mendapatkan aksen yang dinamis. Dalam hal ini, suatu aksen muncul jika sebuah nada offbeat yang tidak seharusnya bertekanan. Sinkopasi juga muncul jika sebuah ketukan ringan mendapatkan tekanan seperti 1 2 3 4 1 2 3 4. Sinkopasi merupakan ciri khas musik jazz. D. Tempo. Ada kecepatan dalam lagu. Kecepatan ini dinamakan tempo, suatu konsep dasar. Dalam musik, tempo cepat berhubungan dengan perasaan energik, semangat, dan kegembiraan. Tempo lambat pada suasana tenang, dan tempo biasanya dilakukan pada sisi kiri dari perhitungan partitur lagu. Seperti juga dinamik istilah dalam tempo menggunakan bahasa Itali, yaitu largo sangat lambat melebar, grave sangat lambat khidmat. B. Adagio lambat. C. Andante agak lambat. D. Sedang moderato. E. Allegretto cepat sedang. F. Allegro cepat. G. Vivace dengan hidup. F. Presto sangat cepat. Prestomi cepat mungkin. Kata-kata yang menunjukkan kualitas kadang-kadang ditambah pada tempo untuk membuatnya lebih khusus. Dua istilah yang sangat umum adalah molto banyak dan non troppo tidak terlalu banyak. Maka kita mengenal istilah allegro molto sangat cepat dan allegro non troppo tidak terlalu cepat. Tempo tidak selalu digunakan dalam keseluruhan lagu. Percepatan tempo bertahap ditulis accelerando, disingkat accel menjadi lebih cepat. Perlambatan lagu bertahap ditulis ritardando, disingkat rit. Sekitar tahun 1816, komposer telah menggunakan metronom sebagai alat ukur kecepatan lagu. Melodi. Melodi sangat mudah dikenali daripada didefinisikan. Melodi adalah serangkaian nada tunggal yang dikenali sebagai suatu kesatuan dan menyeluruh. Melodi yang bergerak dalam interval-interval yang kecil dinamakan melodi melangkah, sedang yang bergerak interval berasal dinamakan melodi melompat. Yang dimaksud salah satu adalah jarak antara dua nada yang berdekatan dalam urutan tangga. Yang dimaksud suatu langkah adalah jarak antara dua nada yang berdekatan dalam urutan satu tangga. Nada do re mi dan seterusnya. Misalnya nada do melangkah ke nada re. Nada langkah la melangkah ke nada sol. Jarak yang lebih besar daripada suatu langkah dinamakan kecepatan. Kebanyakan melodi terusan atau bagian yang pendek dinamakan frasa, phrase, yang mempunyai pola-pola nada dan ritme yang serupa. Untuk membentuk kesatuan melodi, frasa dapat
timbul dalam bentuk pasangan yang seimbang, di mana yang pertama merupakan melodi pembuka yang berkesan kemunculan diikuti oleh farsa kedua merupakan melodi penutup farsa. Kedua dapat merupakan pengunggulan dari yang pertama tetapi mempunyai pengakhiran yang lebih konsif dan mantap. A. Kunci nada pada dasarnya melodi disusun berdasarkan suatu nada besar. B. Tanda kunci pada notasi blok rangkaina nada melodi ditulis dalam sangkar nada. C. Tangga nada dalam notasi balok tangga dan nada dibedakan menjadi dua, yaitu tangga nada natural asli dan nada kromatik. D. Nada kromatik berasal dari bahasa Yunani kroma, berarti warna hiasan terhadap kunci tertentu. Melodi. DE. Modulasi perubahan nada besar. Yang keenam yaitu harmoni. Ketika seorang penyanyi mengiringi lagunya dengan sebuah gitar, berarti dia mendukung, mengiringi, dan memperkaya melodinya. Hal ini disebut harmonisasi. Harmoni menunjukkan bagaimana cara akord disusun dan bagaimana akord tersebut mengikuti akord yang lain dalam sebuah lagu. A. Konsonan dan disonan. Konsonan adalah kombinasi nada-nada yang berkena stabil, sedangkan disonan kombinasi nada yang berkesan tidak stabil. B. Triad atau trinada, susunan nada yang biasanya terdiri dari 3 nada atau lebih. C. Akord urai. Arpeggio, jika nada tunggal suatu akord dibunyikan di berurutan satu nasama lainnya disebut akord urai. Yang ketujuh, notasi musik. Dengan notasi musik, kita dapat menunjukkan dengan tepat tinggi nada dengan simbol-simbol ditempatkan ke atas atau ke bawah pada stuf. A. Notasi ritme. B. Notasi tanda diam. C. Notasi tanda birama. Unsur-unsur dalam dan elemen komposisi tari. Jenis tari dapat dibedakan berdasarkan fungsi teman, bentuk, dan koreografi. Unsur pokok dari tari adalah gerak, namun gerak dalam tari bukanlah gerak yang wentah, melainkan gerak yang telah diberi sentuhan seni, yaitu gerak sudah distilisasi maupun distori menjadi gerakan yang indah. Sebuah karya seni merupakan karya komposisi dari unsur-unsur berikut. 1. Gerak. 2. Tema. 3. Desain atasa. 4. Desain lantai. 5. Desain musik. 6. Desain dramatik. 7. Desain kelompok. 8. Desain dinamika. 9. Desain kostum. 10. Tata rias. Dan 11. Tata panggung atau tata pentas. 12. Tata lampu. Dalam pengetahuan komposisi tari ada 19 desain. Atas yang mengunjung penampilan gerak di dalam yaitu 1. Datar. 2. Vertikal. 2. Dalam. 3. Vertikal. 4. Horizontal. 5. Kontras. 6. Murni. 7. Statis. 8. Lurus. 9. Lengkung. 10. Bersudut. 11. Spiral. 12. Tinggi. 13. Medium. 14. Rendah. 13. Terlukis. 16. Lanjutan. 17. Tertunda. 18. Simetris. 19. Asimetris. Unsur-unsur dan prinsip seni rupa. Unsur adalah bagian yang saling berkaitan menurut pola tertentu, yang nantinya apabila sudah disatukan memiliki arti yang utuh. Garis merupakan pengembangan titik yang memiliki panjang dan tidak memiliki lebar, memiliki tebal atau tipis. Garis ini berperan sebagai penghubung dua titik pelingkup, bidang, dan pembatas. Bidang warna dapat dibedakan dalam 3 warna, yaitu warna primer, merah,
biru kuning warna sekunder, oranye hasil campuran dari warna merah dan warna kuning. Dengan perbandingan yang sama, ungu hasil campuran warna merah dan biru. Dengan perbandingan yang sama, hijau hasil campuran dari warna biru dan warna kuning. Dengan perbandingan yang sama, warna tersier, selain dari sejumlah warna primer dan sekunder, karakteristik seni rupa anak sekolah dasar kelas rendah memiliki sifat yang khas, yaitu berbeda dengan orang dewasa. Hal ini akan sesuai dengan karakter perbandingan yang masih murni, polos, dan jujur. Kemampuan dasar anak sekolah. Secara umum, perkembangan manusia dapat dibedakan menjadi 4 kategori, yaitu 1. Perkembangan kognitif, 2. Perkembangan personal, 3. Perkembangan sosial, 4. Perkembangan fisik. Perkembangan yang terjadi pada individu disebabkan oleh 2 faktor, yaitu 1. Faktor pertumbuhan dan kematangan, yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada individu secara alamiah dan spontan. 2. Faktor belajar, perubahan-perubahan yang terjadi dari interaksi individu dengan lingkungan sekitarnya. A. Kemampuan intelektual anak. Menurut Piaget, Flock, and Nichols 1951, ada 4 faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia, yaitu 1. Kematangan merupakan faktor paling dasar dalam perkembangan berpikir manusia. 2. Aktivitas berpikir seperti observasi, eksplorasi, evaluasi, dan problem solving. 3. Transmisi sosial, pengalaman belajar dari orang lain. 4. Equilibration, faktor keseimbangan yang selalu diupayakan dalam berpikir. B. Kondisi emosional anak. Emosi menggambarkan suasana batin yang lebih dinamis, bergejolak, dan terbuka. Emosi sebagai aspek psikologis mempunyai ciri-ciri yang khas, yaitu 1. Lebih bersifat subjektif dibandingkan dengan peristiwa psikologis lainnya. Pengamatan dan berpikir. 2. Bersifat fluktuatif. Emosi seorang bisa berubah-ubah tergantung dari situasi dan kondisi. Banyak bersangkutan paut dengan peristiwa panca indera. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.